Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian kelas 5 yang saya banggakan. Ketemu kembali dengan saya Bapak Lukman dalam pembelajaran materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 bab 1, upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah pada pertemuan yang kedua. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang kedua yang kita bahas adalah pembinaan bidang sosial. Jadi kalau kemarin pembinaan bidang agama, hari ini kita membahas pembinaan bidang sosial. Ini sudah saya siapkan gambar sumber dari dokumen Kemenak RI bahwa ini diambil jauh tahun yang lalu, mungkin sebelum masa istilahnya sebelum ini masa masih lama begitulah, masa lampau diambil. Anak-anak sekalian, pada gambar ini peradaban Islam di waktu itu masih seperti ini, masih kuno masih kuno. Jadi ini bidang sosial di Madinah. Madinah itu sebuah kota yang maju juga di masanya itu. Ini masyarakatnya sudah kayak begini. Ini toleransi yang cukup tinggi di sana. Oke, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Ayo membaca. Coba kalian buka buku kalian di halaman 10. Ini di halaman 10. Kalian baca dengan seksama, dengan teliti semuanya sampai dengan halaman 11. Ini cuplikan dari buku kalian halaman 10. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mengembangkan Islam di Madinah. Di sana nilai-nilai ajaran Islam yang dikembangkan untuk membangun masyarakat Madinah adalah persaudaraan, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, santun, menebarkan kedamaian dan cinta kebersihan. Jadi ini sudah tatanan modern anak-anak sekalian di sana pada waktu itu, di mana Nabi menata sebuah peradaban baru dengan model Islam. Jadi walaupun masyarakat di Madinah tidak semuanya itu memeluk agama Islam, tapi tata nilai yang diterapkan di sana sudah mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Kita lanjut. Nabi Muhammad SAW menekankan persaudaraan antara sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin itu adalah penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah dengan sahabat Ansor. Ansor itu adalah penduduk Muslim asli Madinah. Kalian harus bisa membedakan antara sahabat muhajirin dan sahabat Ansor. Sahabat muhajirin adalah penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah, sedangkan sahabat Ansor adalah penduduk Muslim asli dari kota Madinah. Sahabat Ansor hijrah ke Madinah hanya membawa bekal seadanya. Mereka tidak mempunyai rumah dan tidak membawa banyak harta. Mereka benar-benar membutuhkan bantuan saudara sesama Muslim di Madinah. Kaum muhajirin ditolong oleh kaum Ansor. Karena itu kaum muslimin atau kaum muslim Madinah disebut sahabat Ansor atau penolong. Artinya Ansor itu adalah penolong. Jadi yang dilakukan pertama-tama Nabi itu adalah mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan sahabat Ansor. Oke. Kaum Ansor merelakan rumah, hewan peliharaan, uang, gandum, dan tanah perkebunan dibagi dengan saudara-saudara sesama Muslim yang baru berhijrah. Sikap dermawan inilah yang semakin mengokohkan persaudaraan di antara mereka. Intinya adalah persaudaraan di antara kaum muslimin yang digambarkan dalam persaudaraan yang ada di Madinah ini antara sahabat muhajirin dan sahabat Ansor itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan keislaman.
Oke, kita lanjut. Ini di halaman 11 sampai dengan halaman 11 nggih. Sehingga Rasulullah SAW melarang keras sahabatnya saling mencaci dan menfitnah. Apa anak-anak saling mencaci dan memfitnah. Karena fitnah termasuk dosa besar. Ada istilah bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saya kira itu nggih anak-anak, silahkan dibaca sendiri pada buku paket kalian pada halaman 10 dan halaman 11 pada buku paket SKI. Yang lebih penting maksudnya begitu, kalian nanti ini tugas kalian ini, ayo renungkan, ada 3 pertanyaan. Ya, dari 3 pertanyaan ini silahkan nanti ditulis ulang pada buku tulis kalian. Setelah itu kalian jawab dengan penjelasan kalian. Setelah selesai dari 3 ini silahkan dikirim ke saya sebagai absensi keikutsertaan kalian pada pertemuan yang kedua pembahasan materi SKI ini. Saya kira itu anak-anak. Ini nggih, saya ingatkan kembali, jangan lupa ini yang ditulis dan yang dikirim ke saya, tidak yang lain nggih, yang ini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.